Halo semua ya, perkenalkan nama saya Edward Devin, saya mahasiswa dari Teknik Industri UPH. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang being an effective leader. Jadi untuk leader sendiri, jadi apa itu pemimpin? Di mana pemimpin itu adalah orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang teori-teori dari leadership. Yang pertama adalah early leadership theory. Di dalam itu ada trait theories yang merupakan teori yang memfokuskan pada identifikasi karakter. Di mana trait theories itu terdiri dari ambisius, lalu keinginan memimpin, integritas, dan kejujuran, rasa percaya diri, kecerdasan, pengetahuan, dan ekstravensi. Lalu ada teori-teori perilaku di mana di University of Iowa Studies yang di riset oleh Kurt Lewin, ada tiga gaya kepemimpinan, di mana gaya kepemimpinan itu adalah autokratis, demokratis, dan laissez-faire. Lalu menurut Ohio State Studies ada dua dimensi kepemimpinan, di mana dimensi tersebut adalah struktur instansi dan pertimbangan. Lalu selanjutnya ada University of Michigan Studies, di mana ada dua dimensi kepemimpinan menurut Michigan Studies, yaitu berorientasi pada karyawan dan berorientasi pada produksi. Contohnya dari Tokopedia itu dia mengambil teori laissez-faire, di mana para pemimpinnya itu membebaskan karyawannya untuk berkreasi dan berkompeten dengan diawasinya dari manajer-manajer per divisinya. Lalu di Tokopedia juga menggunakan teori pertimbangan, di mana pemimpin itu mempertimbangkan kemajuan karyawannya dengan mencarikan inspirasi. Oleh karena itu, Tokopedia mengajak Bapak Agus Martowardoyo, mantan Gubernur BI, untuk menjadi salah satu pimpinan Tokopedia sebagai inspirasi bagi karyawannya. Lalu ada juga berorientasi pada produksi, di mana para pemimpin itu menekankan kompetensi dari pekerjaan agar hasil yang bisa menghasilkan yang terbaik bagi customer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contingency theories of leadership, di mana menurut Hershey-Bellcard Situational Leadership Theory ada 4 gaya kepemimpinan, di mana gaya kepemimpinan itu adalah ada gaya pendelegasian, di mana gaya pendelegasian itu merupakan sebuah tugas rendah, yang gaya hubungannya itu juga rendah, di mana pemimpin itu memungkinkan kelompok untuk mengambil tanggung jawab dan untuk mengambil keputusan dalam tugas. Lalu ada gaya partisipatif, di mana gaya tugasnya itu rendah, lalu hubungannya yang tinggi, yang menekankan ide dan keputusan secara bersama. Lalu ada gaya penjualan, di mana sebuah tugas tinggi dengan gaya hubungan tinggi, di mana pemimpin itu mencoba untuk menjual ide-ide mereka kepada kelompok dengan menjelaskan arah tugasnya itu secara persuasif. Lalu ada gaya menceritakan, di mana gaya menceritakan itu gaya tugasnya tinggi, lalu hubungannya rendah, di mana pemimpin itu memberikan arahan eksplisit dan mengawasi bekerja itu dengan erat. Lalu ada path goal model, di mana ada tipe-tipenya dari path goal model teori, yaitu achievement oriented, directive path goal clarifying, supportive, dan partisipatif. Kalau dari Tokopedia sendiri itu mengambil dengan cara gaya penjualan, di mana para pemimpin itu menggunakan gaya hubungan untuk menjual ide-ide mereka dengan secara persuasif. Lalu ada direktif path goal clarifying, di mana memberikan target dan ekspektasi yang jelas terhadap para karyawannya itu untuk menghilangkan ambiguitasnya, di mana performa yang bagusnya juga nantinya akan mendapatkan bonus atau rewards. Selanjutnya adalah contemporary views of leadership, di mana contemporary views of leadership itu terdiri dari transactional leadership, yang berarti itu berorientasi tugas dan instrumental dalam pendekatan mereka, yang secara insentif akan mendorong pengikut mereka menjadi ke dalam tindakan-tindakan yang diinginkan. Lalu untuk transformational leadership itu bergerak dan mengubah hal-hal yang secara besar-besaran,
di mana tidak seperti transaksional, namun pada transformasional itu menawarkan perubahan di mana menginspirasi orang lain untuk bertindak, bergerak secara nilai-nilai pribadi, visi dan semangat, berkeyakinan, komitmen terhadap misi mereka. Lalu ada charismatic leadership, di mana charismatic leadership ini merupakan pemimpin sendirian yang mempengaruhi perubahan dalam organisasi yang besar dikarenakan kepribadian mereka yang kuat, di mana hubungan mereka juga menjalin dengan para pengikutnya juga sangat kuat. Lalu ada visionary leadership, di mana pemimpin visionary itu adalah pemimpin yang mempengaruhi orang lain itu dengan ketertarikan emosional atau intelektual terhadap impian-impian dari visi daripada pemimpinnya, di mana visi tersebut menghubungkan keadaan sekarang dan masa depan, di mana nantinya akan memberikan energi dan menghasilkan komitmen, makna yang baru untuk ditindaki, dan bisa berfungsi sebagai standar dalam nilai kerja. Lalu ada tim leadership, di mana tim leadership ini memberikan bimbingan, instruksi, arahan, dan kepemimpinan terhadap sekelompok individu yang nantinya untuk mencapai hasil utama atau kelompok yang selaras. Contohnya itu ada Tokopedia, itu dia mengambil sistem charismatic leadership, di mana ia mengajak Bapak Agus Martowardoyo, mantan Gubernur BI, untuk menjadi pimpinan Tokopedia sebagai sosok yang bisa dilihat oleh karyawan-karyawannya. Lalu the visionary, di mana pemimpinnya itu dari Tokopedia itu terus mengajak karyawannya untuk selalu melihat masa depan dan berkembang agar bisa mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan visi dan misinya dari Tokopedia sendiri. Berikut adalah sumber saya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.